Sekarang matiin traction controlnya gimana ya? Wih! Coba gas. Kalau mobil normal sih nggak bisa ya. Tuh. Kembali lagi, mau tes mobil lagi, mau ladin lagi. Akhirnya sudah ada SUV terbesar dari Chery. Ini Chery Tiggo 9 CS ya, Chery Super Hybrid, all-wheel drive. Jadi ini merupakan top of the line SUV, kalau nggak salah gitu ya. Jadi ini varian yang terbesar, termewah, dan juga memiliki power yang luar biasa. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk ngetes langsung mobil ini. Harganya udah di-announce juga, kalau nggak salah kemarin seperti ini. Harganya hitungannya sekitar 700 juta, oke lah harganya. Ya mungkin di rentang harga mobil ini ada di harga-harga Fortuner, Pajero yang 4-wheel drive. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita cari tahu apa kehebatan mobil ini. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Dan kali ini kita ngetesnya di Proving Ground Bridgestone di Cikarang. Jadi mataharinya ada 3 di sini dan super panas banget. Oke, pertama kita lihat bagian eksteriornya dulu. Ini bisa dibilang ini gede ya mobilnya ya. Kalau nggak salah untuk dimensinya itu hampir 5 meter. Jadi ini gede banget sih ya. Kalau dari luar ini terasa lebih mewah sedikit dibanding Chery Tiggo 8 yang CSH. Nih, lihat lampunya udah LED proyektor di sini. Keren ya, grillnya gede. Dan mobil ini kan ADAS-nya lengkap ya. Jadi ada banyak radar di sini, nih radar di bagian bawah ada, di bawah di belakang logo ada, dan ada kamera juga di situnya. Dan ini velgnya multi spoke kayak gini ya. Keren, emang orientasinya agak mewah sih ya bentukannya dengan dop yang gede nih, tulisannya luxury teknologi. Dan bisa dilihat mobil ini dari samping gede banget. Ya wajar aja ya, banyak mobil Cina yang pakai angka 9 itu biasanya gede-gede semua. Kayak Denza D9, Xpeng X9, nah itu kan gede-gede semua. Nih bagian belakangnya, ya kalau bagian belakang ini emang agak mirip Tiggo 8 ya. Jadi kayak lampunya memanjang dari kanan sampai ke kiri, keren. Jadi garisnya panjang gitu. Ini ada emblem all-wheel drive di sini karena mobil ini baru penggerak 4 roda dan CSA, Chery Super Hybrid. Nah, jadi mobil ini bisa plug-in hybrid. Jadi mobil ini karena plug-in hybrid bisa diisi bensinnya di bagian sini. Minimal RON-nya 95, agak cukup tinggi ya. Dan kalau pengen ngecas mobil ini bisa juga. Ini ada charging portnya di sini. Ini juga udah CCS 2. Jadi ini support untuk fast charging. Gokil sih. Dan untuk handle-nya dia seperti ini, pop up. Jadi ketika mobilnya kekunci dari luar, ini juga rata dengan bodinya. Dan ini warnanya untuk mobil tes kali ini warnanya doff, abu-abu doff. Keren. Warnanya keren sih. Sekarang kita coba lihat seperti apa interior Tiggo 9 CSH. Oke, kita masuk aja sekalian ngadem. Nah, ini dia dalamnya. Jadi ya kembali lagi kalau dari segi desain, interiornya ini familiar banget sama kayak Tiggo 8 atau AD-nya mobil ini. Ada layar gede di sini, instrumen clusternya, ada infotainment sistemnya di sini. Untuk pengaturan AC-nya semuanya udah full digital, ada Apple CarPlay, Android Auto, semuanya bisa dari sini nih. Bahkan pengaturan kayak kaca spion itu juga bisa di sini. Display off, power off. Oh, power off-nya di sini karena mobil ini kan emang nggak ada tombol on off ya. Jadi pas kita masuk kayak injek rem aja, mobilnya start.
kayak gitu. Ya, feelsnya itu ya kayak mobil listrik pada umumnya lah ya, apalagi mobil Cina gitu. Kita baru masuk mobil, tutup pintu, injek rem, udah langsung nyala mobilnya. Mobil ini ada head-up display juga di sini. Nah, ini drive mode ada banyak, jadi nggak hanya di layar sini ngatur-ngaturnya. Ngaturnya juga bisa dari tombol sini nih. Tuh, kita bisa ganti-ganti mode berkendaranya. Pengaturan AC juga ada di sini, jadi kalau mau auto tanpa harus mencet layar, pas kita baru masuk mobil di set auto aja pun bisa. Tuh, settingannya langsung auto. Gitu sih. Setirnya ya kita familiar lah dengan setir kayak gini ya. Bahkan kalau nggak salah dari Tigo 5 itu pun udah juga kayak gini bentukan setirnya. Gitu sih, ada driver monitor, jadi pas kita lagi ngantuk, lagi nyetir, capek, mobil ini akan deteksi dan ngasih peringatan. Yang berasa sih di sini auranya emang mewah ya. Banyak soft touch di sini. Tuh, bahkan sampai bawah soft touch. Pengaturan joknya di sini. Nah, ini yang membedakan sama Tigo 8 nih. Tigo 8 kan masih di bagian samping joknya. Kalau ini udah di door trim. Jadi pengaturannya lebih mudah lah. Dan ini juga ada memory seat-nya ya. Tuh. Pas kita geser dia nanyain mau di save atau enggak posisinya. Ini pengaturan sunroof di sini. Coba ya kita buka segede apa. Hah, segitu doang? Oh, masih bisa lagi. Nah, ini tirainya kita buka lagi. Gede sih hitungannya. Nih. Oke. Di sini ada rear view mirror dan udah lengkap dengan auto dimming juga, jadi nggak silau. Apalagi ya yang unik di mobil ini ya? Oh iya, untuk ganti giginya di sini. Tuh. Jadi hitungannya praktis banget. Untuk wiper dan lampu ini juga udah auto semuanya. Ini wah joknya, dan jok ini juga ada pendinginnya. Jadi pas lagi panas-panas kayak gini kita bisa ademin joknya. Tuh. Kayak. Nah, ini ada pemanas, ada pendingin. Bahkan sampai ke baris kedua. Oh, ada kursi pijat juga di sini. Tapi hanya untuk di baris pertama ya, kiri sama kanan. Enak sih. Dan bagaimana untuk baris keduanya? Jujur aja enak lagi nih mobil ya. Tapi emang joknya berasanya agak keras ya di sini. Ada pendingin jok juga, pemanas jok ada sampai ke baris kedua. Nah, ini pengaturan AC-nya di sini. Tuh, kita bisa ngatur. Pendinginnya juga bisa diatur di sini nih. Ini pendingin nih, pemanas jok. Ada kisi AC di sini. Dan yang paling gue suka, ada kisi AC juga di bagian sampingnya, di pilarnya. Nah, ini yang benar. Biasanya kan rata-rata taruhnya ada di bagian tengah sini nih, di belakang konsol box. Jadi yang dingin itu dengkul, sedangkan penumpangnya badannya panasan. Nah, ini oke. Taruhnya di bagian pilar sini. Oh, ada sunshade juga di sini. Dan kalau misalnya pengen ngatur jok baris pertama, ini juga bisa dari sini. Jadi kalau misalnya butuh legroom yang gede, tinggal dipencet-pencet aja. Materialnya juga sama ya, banyak soft touch di sini. Bahkan di door trimnya tuh di sini. Ini soft touch, soft touch. Nah ini, oh ini juga masih soft touch. Bagian bawah. Oh ini baru plastik. Oke, auto up, auto down. Dan ini speakernya. Speakernya dari Sony. Mestinya sih suaranya bagus ya. Nggak ketinggalan di baris ketiga. Jadi ada bangku lagi. Jadi mobil ini total ada 3 row. Tapi emang ya, kalau misalnya gue duduk di belakang itu emang berasa sempit dan jongkok. Dan sebenarnya yang paling gokil di mobil ini adalah performanya atau spek mesinnya. Jadi mobil ini mesinnya 1500 cc turbo, dilengkapi dengan 3 buah motor listrik yang powerful. Gokil, ini ada di mana aja motor listriknya ya? Kayak di tengah ada satu mungkin di transmisinya, di bagian depan dan juga di bagian belakang. Nah, mobil ini powernya luar biasa juga.
Total 618 PS dan torsinya 920 Nm. Gokil. Mobil ini kalau misalnya baterainya penuh dan tangkinya juga penuh, itu bisa jalan, klaimnya bisa 1400 km. Dan kalau misalnya pakai listrik aja ataupun full EV, itu bisa kurang lebih 180 kilo. Gokil sih ya, ini mobil ngebut dan juga hemat. Oh ya, baterainya itu ukurannya 34,46 kWh. Gede juga, ini bahkan hampir kayak small hatchback ya, yang EV, baterainya juga segede gitu. Dan ini mobil udah hemat dan ngebut banget juga. Nah, sekarang penasaran gimana sih rasa nyetir mobil ini? Oke, saatnya kita coba mobil ini. Untuk posisi nyetirnya, emang mobil ini rada tinggi ya rasanya ya. Ya wajar lah SUV, tapi emang setirnya rasanya emang kurang mundur lagi aja ke driver. Gitu sih. Dan pengaturannya udah elektrik untungnya. Jadi kita ganti posisi nyetir. Yang udah di save ini itu, ya pengaturan setirnya pun juga keatur sendiri. Oke, coba kita rasain dulu mobilnya. Setirnya lumayan direct sih. Nice. Berarti ini sekarang kita cobain drag racing ya Mas ya? Yang bumpy roadnya dulu. Oh, bumpy road dulu. Oke, saatnya kita coba di jalanan yang gak rata. Kecepatan berapa Mas? Rata-rata 40 sih 40, tadi. oke. Coba. Ini kontur jalanannya beton ya. Sebelah kanannya aspal rusak. Kita ambil paling kiri apa paling kanan? Kanan boleh, kiri Oh, yang rusak boleh. aja kali ya. Wah, ini yang bagus. Ini kecepatan 44 ya. Oke, empuk sih hitungannya. Untuk di jalanan kayak gitu ya, jalanan geradakan. Dan pas suspensinya lagi naik turun ya, itu nggak jedak-jeduk lah suaranya. Jadi redamannya pun juga hitungannya bagus. Dan sekarang saatnya kita tes akselerasinya. Klaimnya mobil ini 0 sampai 100 km/jam itu bisa dalam 5,4 detik. Modenya kita pakai mode sport. Ini modenya banyak banget sih ya, mode off-road, mode snow, sand, sport, normal, eco ada di mobil ini. Dan sekarang kita pakai yang HEV. Jadi kombinasi antara mesin dan juga listriknya. Sekarang matiin traction controlnya gimana ya? 3 hours later. Oke, ternyata untuk traction controlnya ada di bagian sini nih. Oke, udah ready semuanya. AC sekarang kita matiin. AC off. Oke, saatnya kita coba seberapa ngebut mobil ini. Drive mode udah sport. Udah, AC udah mati. Traction control udah off. Oke, 3, 2, 1, go. Set. Baju dikit. Wih, gokil. Wow. Nah, uniknya mobil ini tadi startnya itu kondisinya full full listrik. Jadi kayak ngejambak di awal, tiba-tiba pas mesinnya nyala makin ngejambak lagi. Gokil sih tapi. Dan 0-100 emang berasa cepat sih tadi. Emang luar biasa sih untuk performanya ya. 618 PS, 920 Nm. Saat ini kita mencoba all wheel drive-nya ya, masih ya. Dan sekarang kita aktifin mode off-road. Oke, ada 3 obstacle di depan. Kita coba aja. Pertama nih, roller.
Jadi cuman ada satu roda yang dapat traksi. Oke, ini sekarang kondisinya cuman roda kiri yang dapat traksinya. Coba gas. Kalau mobil normal sih nggak bisa ya. Tuh. Ya, biarin dulu sampai dia mikir. Bentar. Direm dulu. Digas lagi. Digas lagi. Nah, baru ke kiri itu powernya. Oke. Nice. Jadi roda depan kanan, kiri kanan yang belakang itu nggak dapat traksi, pindahin ke sebelah kiri. Lurus. Nah, ini sekarang yang 3 kayak kuku macan lah anggapan. Ini 2 ban ngangkat, kiri depan dan kanan belakang. Sekali lagi coba. Kanan. Kanan dikit. Ya, oke. Nah, enaknya direm dulu ya Mas ya? Iya. Direm dulu baru digas Baru gitu ya. digas. Jadi Oke. traksinya langsung dapet ya. Iya. Oh gitu tipsnya. Nah ini sekarang 2 ram tapi posisinya beda. Ini mesinnya akan lebih tinggi lagi ya ngangkatnya. Ya lurusin terus, tire lurus. Ini mesinnya kebanting nih ya ke kanan ya. Iya. Oke, 3, 2, 1. Set ragu. Hidayah tuh. Ini bisa kita geser-geser ya. Oke, digas lagi dikit. Sedikit tire, Iya. ya lurusin lagi. Lurus, Pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke. Oke. Oh jadi gitu caranya ya. Ketika traksinya nggak ada, kita injek rem yang dalam, terus gasnya langsung konstan aja, jangan langsung digaspol ya. Maksudnya gradual, tapi ditahan, nggak kayak dikocok gitu gasnya. Itu traksinya langsung dapat lah di roda yang napak ke jalan. Nice. Akhirnya kelar juga ngetes Tigo 9 CSA all-wheel drive. Jujurnya mobil ini performanya luar biasa ya, tapi kita emang belum ngetes berapa angka realnya 0 sampai 100 km/jam. Nanti kita pinjam mobilnya. Dari rasa kenyamanan mobil ini berasa sih ya, bantingannya enak, kedap juga, dan fitur off-roadnya. Jadi mobil ini kan all-wheel drive, tadi kita udah cobain beberapa obstacle, itu hitungannya masih mudah di mobil ini. Jadi kira-kira bagaimana menurut Anda mobil ini? Sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.